Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tentang kesalahan-kesalahan para imam dalam memimpin sholat berjamaah. Sebelum itu, mungkin ada beberapa orang yang tidak suka dengan akun ini, silakan di-report, tidak masalah. Tapi jika mungkin bermanfaat, boleh coba di-subscribe. Siapa tahu kedepannya ada konten-konten yang bermanfaat. Terima kasih. Baik, dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Dan makmum ini bebas siapa saja. Sedangkan imam harus dipilih. Dan yang menjadi prioritas dalam imam yang pertama adalah orang yang berilmu. Entah itu paham dalam Al-Quran, kehidupan bersosial, dalam ruang lingkup beragama, dan tentunya dalam tajwid, dalam pembacaan Al-Quran. Namun seringkali kita dapati bahwa dalam sholat berjamaah, imam yang kita pilih itu bukan dari kalangan yang berilmu. Tapi kebanyakan di antara kita, terutama masjid-masjid kampung, itu memilih imam karena faktor usia, karena faktor tokoh masyarakat, karena disegani, dihormati, atau mungkin karena kaya, atau orang terkenal. Padahal dia hanya terkenal saja, tidak punya bekal ilmu dalam hal Al-Quran. Maka kesalahan-kesalahan inilah yang akan kita bahas, yang mungkin kita temui di masjid-masjid sekitar kita. Yang pertama adalah dalam pembacaan surat-surat pendek. Misal, dalam surat Al-Fil, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini yang benar. Karena dalam alam yaj'al kaidahum fi tadlil, tadlil itu pakai dot. Dot itu bukan qalqalah. Dan kebanyakan para imam itu dikolkolahkan, diletupkan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ini salah. Karena itu bukan dal, bukan qalqalah, tapi dot. Dot itu bukan qalqalah, jadi tidak perlu diletupkan, tidak perlu dimentalkan. Alam yaj'al, jimnya itu qalqalah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidak perlu mental. Ini yang pertama, yang sering kali kita dengar. Lalu yang kedua, dalam surat Tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dalam Al-Quran ada tajwid di mana ketika tasydid lalu bertemu dengan wakof, maka itu harus ditahan dulu baru dipantulkan. Kalau hurufnya ini huruf qalqalah. Kebanyakan para imam mengabaikan ini atau mungkin kurang mengetahui tentang ilmu tajwid ini, sehingga imam langsung memantulkan seperti tidak ada tasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ayat yang kedua benar karena tidak ada tasydid. Tapi ketika ayat pertama itu harus ditahan dulu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Itu yang kedua. Yang ketiga dalam surat Duha, di akhir-akhir surat. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Pakai ta. Wamma bi ni'mati rabbika fahaddith. Kebanyakan para imam menggunakan sin. Wamma bi ni'mati rabbika fahaddith. Nah, ta sama ta, sin sama ta. Wamma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ini yang benar. Jadi kepada para imam, selain tajwid juga dipertimbangkan tentang makharijul hurufnya. Karena memang itu sangat penting sekali, karena
bedanya huruf juga mengandung makna yang berbeda. Ini masih surat pendek yang sunnah hukumnya. Lalu bagaimana dengan surat Al-Fatihah yang rukun dalam sholat? Ketika Al-Fatihahnya salah, bisa jadi sholatnya juga salah. Dan ini menjadi kesalahan besar bagi masjid-masjid yang hanya mengutamakan memilih imam karena dari segi usianya, dari segi tokoh masyarakat, atau karena hanya kekayaannya, hanya karena ia terkenal. La haula wala quwwata illa billah. Jadi ini pesan saya kepada para imam masjid, diasah lagi ilmu-ilmunya, tajwidnya, makharijul hurufnya, terutama dalam surat Al-Fatihah. Kasihanilah makmum Anda dan kasihanilah diri Anda sendiri, karena ketika Anda sudah siap menjadi imam, maka saat itu juga Anda siap menanggung semua risiko para makmum. Ketika Anda salah dalam sholatnya, sholat Anda yang tidak sah, tapi makmum tetap diterima oleh Allah. Dan ketika sholat Anda benar, maka selamat. Anda akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat karena sudah mengimami banyak makmum. Terima kasih, mudah bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.